Perkenalkan Lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, secinta-cintanya kamu dengan Tuhan, jangan pernah berinisiatif untuk menemuinya terlebih dahulu. Sesuai requestan dari kalian, di video kali ini kita akan mengalur film berjudul House of Wax tahun 2005, bergenre horror slasher. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang terpaksa pergi ke kota kecil karena suatu insiden. Namun di sana mereka harus berhadapan dengan psikopat. Pasti banyak dari kalian yang sudah menonton film Legend 1 ini ya kan? Tenang aja Lur, seperti biasa di album film akan diceritakan dengan sangat detail, dan mari kita bernostalgia. Seperti biasa kita ke request pertanyaan lutsnud dari dulurku terlebih dahulu yang bernama Jejak Si Halib ya. Cak mau nanya, kira-kira jenazah SMP bisa nggak ya melamar kerja kantoran? Ijazah. Hey, ijazah. Kalau jenazah nggak bisa lamar kerja dong, Lip. Bercanda aja, Lip ini lo, Lip. Mau nggak sekecahkan? Pada tahun 1974 di sebuah rumah di Amerika, seorang ibu-ibu sedang membuat topeng wajah dari lilin sambil mengawasi putranya yang anteng makan sereal di kursi. Tak lama kemudian sang ayah pun datang membawa anak kedua mereka yang sikapnya jauh berbeda dari adiknya. Supaya bisa diem, kedua orang tuanya pun mengikatnya di kursi khusus dengan tali ikat pinggang dan selotip yang kencang. Karena saking seringnya selama ini diikat dan terus meronta-ronta, pergelangan tangan dan kaki si kakak pun sampai baret. Kejadian pagi itu begitu kacau hingga akhirnya si kakak mencakar tangan ibunya sampai berdarah. Baru mulai aja ini keluarga udah sangat mengerikan ya Lur ya. Dan inilah rumah lilin. He's really being a monster again today. Be quiet! Stop! 30 tahun kemudian, sekelompok remaja sedang touring bareng-bareng pada malam hari untuk menonton pertandingan football di keesokan harinya. Mereka adalah Carly dan pacarnya Wade, Dalton yang sibuk dengan camcordernya, kakak kembar Carly yaitu Nick seorang mantan napi, juga Paige yang membawa pacarnya bernama Blake. Wah, aceloli aja lah mereka terus ini Lur. Meskipun saudara kembar, hubungan Nick tidak begitu akur dengan adiknya Carly beserta pacarnya Wade. Karena perjalanan lumayan jauh dan sudah terlalu malam, mereka pun memutuskan untuk melipir dan camping dulu sejenak. Lalu tiba-tiba ketika mereka selesai menyeting tenda, angin berhembus cukup kencang dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Tak lama kemudian datanglah seonggok mobil yang menyoroti lampunya tepat ke arah Carly dan teman-temannya. Anehnya si pengendara tidak turun menghampiri, tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya terus menyorot lampu. Jelas Nick yang emosian pun langsung melempari botol hingga lampu kanan mobil tersebut pecah dan akhirnya mobil itu pergi dari sana. What's that smell? Dad. We need to drink it back to life. Bless me, dog. Isn't it yellow? It's not. It's so in Why style. don't you ever make these ass shit? Hey, come on, man, get out of here. Ketika mereka semua sudah tidur, terlihat camcorder Dalton dipakai seseorang yang misterius. Karena merasa diperhatikan, Carly yang was-was pun terbangun dan keluar dari tenda, lalu berjalan di sekitar area camping. Sampai akhirnya What are you doing? keesokan siangnya terjadi beberapa hal janggal ketika mereka sedang bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Mulai dari camcorder Dalton hilang entah kemana, tali fan belt mobil Wade yang putus padahal masih baru, sampai Paige dan Carly yang mencium bau busuk persis seperti semalam. Karena penisirin, mereka berdua pun mengikuti arah bau tersebut yang ternyata No way. Are you? It was brand new. Giving me a guilt trip from. Oh my god. I think it's coming from over there. Dude, you see my camera anywhere? You guys see my camera anywhere? I gotta give a shit about you.
Untungnya tak lama kemudian Wade dan kawan-kawan datang segera menolong Carly yang hampir nyemplung ke kubangan bangkek-bangkek rusa yang tewas ditabrak para pengendara di jalan. Mana ada tangan orang pula ya. Setelah itu datanglah seorang pria bernama Lester yang membuang bangkai rusa. Dia mengendarai mobil yang mirip dengan semalam, tapi ternyata itu adalah mobil yang berbeda karena lampu kanannya tidak pecah. Carly pun menanyakan tangan manusia yang ada di kumpulan bangkai, dan dengan nyantainya Lester pun mengangkat tangan tersebut. Lalu yang terjadi? Hey, is it the truck from last night? Unless he fixed his headlight. Don't you see that? What is that? It's not real, see? Karena pertandingan football akan dimulai beberapa jam lagi, mau nggak mau Blake, Nick, Dalton, dan Paige akan berangkat duluan. Sedangkan Wade dan Carly harus mencari fan belt dulu untuk mobilnya. Yang untungnya Lester punya kenalan pemilik SPBU bernama Bo dan tinggal di kota kecil yaitu Ambrose yang tidak jauh dari sana. Dengan terpaksa mereka pun nebeng Lester untuk beli fan belt di SPBU milik Bo. Sepanjang jalan terasa mengerikan karena sikap Lester agak mesum dan mencurigakan lur. Ngerem mendadak saat mereka hampir sampai di kota lah. Juga alasan jika dia lupa jalan menuju kota sedang rusak. Padahal katanya dia hampir setiap hari pergi ke kota Ambrose. Sampai dia megang-megang pisau miliknya, ngeri banget lah pokoknya. Tanpa pikir panjang Wade dan Carly pun akan lanjut berjalan kaki saja. We'll walk the rest of the way then. Look, we want to walk, okay? Sure. It's the last time that you were... Well, you don't believe me? Play ends wash out, that's all. Well, get out then. Is he still staring? Yeah, just keep walking. Oh, look, I'm gonna stop. Meskipun kota kecil Ambrose terlihat sangat-sangat sepi, tapi mereka sempat melihat warga yang ngintip lewat jendela, juga beberapa anak anjing yang dijual. Carly dan Wade pun langsung ke SPBU untuk membeli fan belt, tapi tidak ada siapapun di sana. Di lain sisi karena jalan terlalu macet dan pastinya tidak akan keburu nonton football, Blake and the gang pun akhirnya batal nonton dan memutuskan untuk menjemput Carly dan Wade di kota kecil Ambrose. This is kind of nice. Yeah. Hello? Hello? So where do you want us to pick you up? And call us when you get there, we'll meet you. Setelah itu mereka berdua pergi mencari info ke gereja yang ternyata di sana sedang ada upacara pemakaman. Lalu mereka pun ditemui oleh Bo, sang pemilik SPBU, dan sedang mengurus pemakaman saudaranya yang meninggoy. Carly dan Wade pun minta maaf karena mengganggu Bo di hari dukanya. Lalu karena masih sibuk dengan pemakaman, Bo akan menemui mereka di SPBU 30 menit lagi. Sementara itu sambil menunggu Bo, Carly juga Wade akan jalan-jalan pelesiran dulu ke salah satu rumah di sana yang dinamakan House of Wax atau Rumah Lilin. Our beloved deceased. We need a fan belt. Why don't I meet you guys back in about a half? Let's go see your famous House of Wax. Meski tergantung tulisan close di pintunya, Wade tetap memaksa masuk ke dalam dan tanpa mereka berdua sadari, ada seseorang di bawah sana yang kita sebut saja Pak Ijo sedang mengerjakan karya patung lilinnya. Wade dan Carly pun melihat-lihat koleksi di sana dan begitu terpukau karena bukan hanya patung-patungnya saja yang terbuat dari lilin, tapi sebangun-bangunannya juga dari lilin lur. Di samping itu terdapat juga berita-berita jadul koran kota Ambrose yang ditempel dan membahas berita tentang pemilik House of Wax yaitu Trudy bersama suaminya yang menantikan anak pertama mereka. Wade pun sempat penasaran dengan seekor anjing yang berada di sana dan ternyata Car, there's a dog for you. What up, dog? si anjing asli dong ternyata. Tempat itu sepertinya sudah lama tidak didatangi orang. Semua barang penuh debu dan juga sarang laba-laba seperti kondisi hati Anda. Stop it. Get some help. Setelah dilihat-lihat lagi, hampir semua karya di sana bertuliskan nama Vincent. Lalu Wade juga menemukan dua kursi bocil yang salah satunya juga terdapat nama Vincent di senderannya. Wade dan Carly pun berkesimpulan jika semua ini dibuat oleh seniman yang begitu handal bernama Vincent. Mereka berdua pun begitu asik melihat barang-barang di sana sampai akhirnya Vincent guy's quite the artist. I mean, Vincent. Wade pun meminta Carly tetap menunggu di dalam museum, sementara dia mencari siapakah sosok mencurigakan itu di luar gedung.
Tidak ada seorang pun di luar sana, namun Wade menemukan pintu menuju ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Carly yang masih di dalam museum pun lanjut melihat-lihat sekeliling yang suasananya semakin terasa mencekam. Dan tiba-tiba saking parnonya, Carly pun buru-buru kabur dan tidak mau datang lagi ke museum itu. Karena sudah setengah jam berlalu, mereka berdua pun pergi ke SPBU, tapi Bo belum berada di sana. Wade sempat merasa curiga karena terdapat banyak fan belt kecuali ukuran 15 yang dia cari-cari. Karena Bo tidak kunjung datang, Wade pun berencana ambil yang ukuran 16 saja, lalu menaruh sejumlah uang di kasir dan akan pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian Wade akhirnya muncul dan mengatakan jika stok fan belt ukuran 15 di SPBU memang habis, tapi di rumahnya masih ada. Tanpa pikir panjang karena ingin cepat-cepat pulang, Carly dan Wade pun ikut ke rumah Bo. Sepanjang perjalanan mereka ngobrol ngalor ngidul, dan Bo pun menceritakan sedikit kisah tentang House of Wax, di mana setelah tiba di kota Ambrose, Trudy mulai membuat museum itu sampai akhirnya dia terkena kista di otak yang membuatnya sering hilang kontrol, menggila, teriak-teriak sampai terdengar warga sekitar, bahkan suaminya Victor Sinclair harus mengikatnya di kasur. Namun naasnya saking tidak tahan dengan kehidupannya, Victor pun akhirnya bundir dan meninggalkan Trudy yang emosinya tidak stabil beserta anak-anak mereka. Salah satunya adalah Vincent, seniman yang melanjutkan karya ibunya. Namun Bo mengatakan jika anak-anak Trudy dan Victor akhirnya dimasukkan ke panti asuhan. Lantas siapakah sosok Pak Ijo yang tadi kita lihat, Lur? Started rotting away. Couldn't work no more. They were sort of blew his head right off. Sesampainya di rumah, Bo akan mengantar mereka berdua ke lokasi camping sebagai ganti karena telah menunggu lama di SPBU. Carly pun menunggu di mobil, sementara Wade yang kebelet ngoyo, kebelet pipis, numpang di dalam rumah Bo. Rumah itu terasa gelap nan sumuk. Wade pun ditinggal sendiri karena Bo mau ganti baju dulu sekalian ambil fan beltnya. Tapi setelah selesai pipis, karena Bo tidak kunjung datang, Wade pun iseng memeriksa ruangan-ruangan di sana dan melihat beberapa hal aneh. Mulai dari sertifikat Dr. Victor Sinclair, topeng-topeng lilin, sampai ruang bedah berikut alat-alatnya. Sedangkan di luar, Carly yang merasa bosan menunggu pun keluar dari mobil dan ternyata Mamam begitu melihat lampu kanan yang pecah, Carly pun sadar jika mobil Bo adalah mobil misterius yang mendatangi lokasi camping mereka. Sontak Carly langsung memencet klakson berkali-kali untuk memperingatkan Wade. Tapi tiba-tiba ternyata di sana ada Pak Ijo yang nama aslinya adalah Vincent. Itu artinya Bo adalah saudara kandung dari Vincent dan mereka berdua adalah anak dari Trudy juga Victor. Setelah itu Carly langsung menelpon Blake, tapi sayangnya karena lagi asik berazalole, Carly pun cuma bisa mengirimkan pesan suara dan menjelaskan jika dia sekarang berada di rumah Bo, si pemilik mobil misterius. Sebelum Carly menyelesaikan pesannya, Bo pun datang seakan-akan tidak ada masalah di dalam rumahnya. Namun Carly yang curiga langsung masuk ke mobil dan mengunci kedua pintunya. Tiba-tiba sikap Bo pun berubah total ketika Carly mengatakan jika dia mengenali Bo karena lampu mobilnya yang pecah dan yang terjadi. Where's Wade? Still in the bath. I got the fan belt. You're the guy from the campsite.
Alhamdulillahnya Carly berhasil kabur, tapi di lain sisi Wade yang terluka parah sudah tidak bisa bergerak lagi meskipun 100% masih sadar karena telah diberikan obat bius khusus. Vincent pun mulai mengoperasinya, mulai dari menjahit luka-lukanya, mencabuti bulu-bulu di wajahnya dengan kasar, lalu menyirami seluruh tubuhnya dengan lilin panas. Ya, inget lur ya, ini semua dilakukan dengan kondisi Wade yang masih sadar lur. Sementara itu Carly berusaha meminta pertolongan dengan pergi ke gereja. Namun ternyata orang-orang yang berada di sana hanyalah patung lilin belaka. Sedangkan suara pembicaraan mereka berasal dari rekaman yang diputar terus-menerus. Saking terkejutnya Carly pun tidak sengaja menyenggol tangan salah satu patung dan tiba-tiba ternyata semua patung-patung lilin di gereja isinya manusia dong. Carly pun sempat memeriksa kertas yang dipegang salah satu patung di sana. Dan ternyata itu adalah acara pemakaman Trudy Sinclair, sang pemilik museum. Tak lama kemudian Bo pun datang ke gereja. Carly segera bersembunyi di dalam baju pastur, tapi sayangnya These people just have no respect. dari sana Bo membawa Carly ke basement SPBU dan mengikatnya di kursi. Sempat terlihat juga luka di pergelangan Bo mirip seperti anak kecil yang diikat di kursi di awal film. Tak lama setelahnya Nick dan Dalton pun datang untuk menjemput Carly dan Wade. Namun mereka berpencar karena tidak menemukan siapapun di SPBU. Agar Carly tidak berteriak minta tolong, dengan gendengnya Bo mengelem bibir Carly menggunakan lem uhu kualitas super. Carly, wait! One word and this is going through your throat. You go that way. We don't find him. We meet back here. Go back. Cool. Okay. Through your mouth. It's curved. Setelah Bo naik ke atas, Nick pun datang menemuinya dan bertanya, apakah kamu melihat adikku Carly beserta pacarnya Wade? Sudah pasti Bo menjawab jika dia tidak melihat dua orang yang dimaksud oleh Nick. Sementara di basement, Carly berhasil mematahkan senderan tangan dan berusaha meminta pertolongan dengan menghewer-hewerkan jarinya dari lubang selokan kayak gini lur. Akan tetapi Bo yang melihat itu dengan psikopatnya dan tanpa rasa bersalah, dia pun jongkok dan berpura-pura mengikat tali sepatu. Padahal diam-diam dia memotong jarinya Carly. Ada. I just told you I didn't see him. What was that? Nothing, that was my dog. Meskipun masih curiga, Nick akan lanjut mencari adiknya ke rumah-rumah sekitar sana. Sampai akhirnya Carly pun merobek paksa lem di bibirnya dan langsung berteriak minta tolong. Lalu yang terjadi, setelah pintu SPBU dikunci, Bo pun kabur entah kemana, sedangkan Nick langsung membebaskan Carly yang terjebak di basement. Sayangnya HP Carly ketinggalan di truknya Bo dan jelas telepon-telepon di sana tidak ada yang berfungsi ya kan. Jadi mereka tidak bisa meminta pertolongan polisi. Carly pun menjelaskan jika semua orang di sana telah dijadikan patung lilin. Namun dia teringat dengan ibu-ibu yang sempat membuka korden rumahnya ketika Carly dan Wade baru tiba di kota Ambrose. Namun ternyata At the church, they were all like that. At least 20 more. You're saying that that's a real person underneath? sementara itu Dalton masih mencari Carly dengan masuk ke tempat yang sangat salah, di mana lagi kalau bukan House of Wax. Dia pun terkejut melihat patung-patung lilin di sana dan akhirnya menemukan Wade yang sedang berpose main piano dan hanya terdiam.
Dalton pun menyentuh pipi Wade yang sudah melenyek dan matanya pun bergerak karena memang masih hidup si Wade ini lur. Dalton yang panik pun malah ngelopek pipinya Wade sampai kayak gini. Wah, sumpah sini nih menurutku yang paling epic dari film ini sih lur. Tanpa Dalton sadari, dari kejauhan tiba-tiba Vincent datang menyerangnya dan What the hell you doing, bro? Man, come on. Everyone's waiting for you at the campsite. di tempat camping ketika Blake dan Paige akan beraselole, tiba-tiba musik di luar tenda mati. Blake pun keluar mengeceknya dan baru mendengarkan pesan suara dari Carly yang memperingatkannya tentang Bo. Sementara itu di tenda, Paige pun mematikan lampunya karena Blake tidak kunjung datang. Lalu tiba-tiba Blake? ternyata Blake sudah dibunuh dan Paige pun segera kabur dari Vincent ke bekas gudang yang tak jauh dari sana. Lalu dia menemukan tumpukan barang-barang beserta HP-HP yang sayangnya mati semua. Karena sangat ketakutan, Paige pun mengambil tongkat besi untuk mempertahankan diri. Dan yang terjadi, sampai ikut ngangkat kaki kulur. Paige pun bersembunyi di dalam mobil dan sempat aman dari kejaran Vincent. Tapi tiba-tiba belum selesai sampai di sana, dengan psikonya Vincent merekam Paige yang tewas mengenaskan dengan camcorder milik Dalton. Udah gila. Ngerekam kayak gini jadi ingat suatu kasus ya. Sedangkan Carly dan Nick sempat aman dari Bo, dan Nick pun mengambil crossbow di toko senjata. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun bersembunyi di bioskop dan berbaur dengan patung-patung lainnya. Sementara Bo terus memperhatikan sekeliling, perlahan-lahan Bo pun maju ke depan layar bioskop dan berhasil menemukan Carly. Lalu yang terjadi, I know you're in here. dua panah berhasil ditembakkan dan menumbangkan Bo. Namun Carly dan Nick tidak bisa pergi begitu saja dari sana karena dua temannya yaitu Wade dan Dalton masih belum ditemukan. Padahal dua-duanya udah koit ya kan. Mereka berdua memutuskan untuk memanggil bantuan dengan HP Carly yang tergeletak di mobil Bo. Tapi Carly tidak menemukannya di sana. Lalu untuk menyelamatkan Wade dan Dalton, mau nggak mau Nick harus masuk ke rumah Bo bersama Carly. Mereka pun masuk lewat pintu belakang dan menemukan potongan-potongan artikel koran yang memberitakan tentang bayi kembar Siam wajah menempel dengan tengkorak belakang. Kedua bayi kembar ini pun dioperasi oleh ayahnya sendiri, yaitu Victor Sinclair, dengan prosedur yang tidak biasa. Jadi bisa kita simpulkan lur, si anak yang memberontak di awal film dengan wajah normal adalah Bo, sedangkan anak yang anteng makan sereal adalah Vincent. Dan sekarang dia memakai topeng lilin untuk menutupi wajahnya yang rusak akibat operasi. Lalu tiba-tiba ternyata Bo masih belum mati dan segera mengobati luka sebisanya. Begitu pula dengan Vincent yang baru sampai rumah dengan membawa mayat Blake juga Paige. Sementara Carly terus bersembunyi di bawah meja biliar sambil terus memegang tongkat baseball. Vincent pun merapikan topeng lilinnya yang sedikit robek akibat tusukan. Dan Bo mengatakan jika ibu mereka yaitu Trudy akan bangga karena kota Ambrose sebentar lagi akan berhasil disulap menjadi kota lilin sesungguhnya. Psycho banget ya kan lur. Jelas Bo terinspirasi dari
dari kegilaan emaknya Trudy dan juga memiliki bakat psikopat sejak dini. Sedangkan Vincent yang memiliki bakat membuat patung lilin dicuci otaknya oleh Bo agar ikut membunuh warga satu kota juga para pengunjung. Dengan dalih semua orang membenci Vincent yang memiliki wajah hancur. Sampai akhirnya Bo pun sadar jika Nick dan Carly telah masuk ke dalam rumahnya karena dia menemukan foto kembar siam yang tergeletak di lantai. She always said that your talent would make God took away from you. And your work more real now, Mom would be proud. Talent's looking real good. Almost finished with Mom's tour good. Karena Blake dan Paige sudah tewas, mereka pun mencari Carly dan Nick ke basement rumah dan berusaha menyalakan lampu lorong basement dengan memencet tombol-tombol di sana. Tapi mereka tidak tahu jika tombol-tombol itu juga tersambung langsung ke listrik seluruh kota. Dan ya kan, jadi ketahuan posisinya sama duo psikopat kan. Lampu lorong basement pun akhirnya menyala. Mereka berdua sampai di tempat Vincent membuat manusia lilin. Dan begitu terpukul melihat kondisi Dalton yang sudah berlumuran lilin, Nick yang berusaha menyelamatkannya pun percuma dan malah mematahkan kepalanya yang baru dijahit oleh Vincent. Tak lama kemudian datanglah si topeng lilin Vincent yang langsung menyerang mereka. Let's get out of here! Api pun menyebar memenuhi ruangan, tapi untungnya Carly dan Nick berhasil kabur dan berlari mengikuti lorong yang ternyata tersambung dengan House of Wax. Mereka sempat melihat kursi Bo dan Vincent, juga patung lilin Wade yang bagian pipinya terkelupas. Lalu ketika Carly dan Nick akan keluar dari sana, ternyata Bo sudah menunggu mereka. Dan yang terjadi... Bo pun akhirnya tewas di tangan Carly, sementara Nick masih hidup meski kakinya tertusuk pisau. Tak lama kemudian Vincent datang dan sangat-sangat emosi melihat kakaknya sudah tewas. Dia pun segera mengejar Carly yang terpaksa kabur ke lantai atas karena pintu depan gedung sudah terlahap api dan bangunan yang terbuat dari lilin juga terbakar sangat cepat. Carly yang berada di atas pun berusaha menyadarkan Vincent bahwa yang gila bukanlah dirinya melainkan Bo, dan sebagai seorang seniman Vincent tidak harus mengikuti apa yang dikatakan kakaknya. Tapi yang terjadi, You didn't have to listen to him. You're not afraid! He was! Bo was lying to you! untungnya Nick datang tepat waktu dan langsung menyerang Vincent yang akan membunuh Carly. Nick pun terus melawan dan mencengkram wajahnya hingga topeng lilinnya terlepas dan terlihat wajahnya yang persis seperti Bo namun tidak sempurna. Dalam kondisi terdesak, Nick pun meminta Carly mencabut pisau di pahanya untuk membunuh Vincent. Sampai akhirnya ironisnya Bo dan Vincent mati dengan posisi persis seperti saat mereka masih bayi. Api pun terus melahap seisi bangunan, sementara Carly dan Nick berusaha kabur dari sana dengan menggali dinding yang semakin belenyek. Dan akhirnya asap kebakaran yang begitu besar membuat polisi datang ke sana dan akhirnya kota itu dievakuasi. Jumlah korban diperkirakan mencapai 70 orang dan masih terus bertambah.
Komandan polisi pun menjelaskannya kepada Nick dan Carly jika kota Ambrose sudah lebih dari 10 tahun terlantar, bahkan sudah tidak ada di peta Google Map lagi karena lokasinya begitu jauh dari keramaian sejak jalan tol selesai dibuat dan pabrik gula di dekat sana juga telah ditutup. Menurut informasi dari kepolisian, selama bertahun-tahun Sinclair bersaudara menarik orang-orang dari jalan raya untuk dibunuh dan dijadikan patung lilin di kota Ambrose. Mereka berdua pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dan Nick ternyata sempat mengambil camcorder untuk kenang-kenangan yang pastinya dia akan melihat rekaman yang dibuat oleh Vincent ketika membunuh teman-temannya. Namun di lain sisi, Pak Komandan mendapat info bahwa sebenarnya anak-anak Trudy dan Victor bukan hanya 2, tapi mereka memiliki 3 putra. Tak lain tak bukan anak ketiganya adalah Lester, karena hanya dialah orang lain yang ada di tempat itu. Bahkan sengaja memancing Carly dan kawan-kawan agar pergi ke kota Ambrose. Film pun ditutup dengan Carly yang sempat melihat Lester sedang duduk santai di mobilnya sambil melambaikan tangan. Itu artinya teror psikopat House of Wax masih belum selesai. Those Sinclair boys been pulling people out for all the smoke from the fire. Trudy and the doctor didn't have 2 sons. They had 3. Maybe there's some good memories. You took it? Just felt wrong leaving it. Buyar, sayangnya tidak ada sequel di film ini lur, tapi isunya akan ada prequel yang mungkin menceritakan bagaimana kehidupan Bo, Vincent, dan Lester saat dididik orang tua mereka ya kan, dan mulai berubah jadi psikopat. Jadi kita tunggu aja lur apakah prequelnya jadi digarap atau enggak. Yang pasti pesan moral dari film ini adalah jangan pernah Anda pergi ke tempat asing yang terlihat mencurigakan. Itu. Assalamualaikum lur.